Bayangkan dunia di mana air bersih lebih berharga daripada minyak. Tahun 2030 disebut-sebut sebagai titik kritis dalam sejarah peradaban manusia, memperingatkan krisis air akan menjadi tantangan global yang bahkan bisa melampaui krisis energi. Dan ini bukan sekadar prediksi, ini adalah fakta yang mulai terlihat di depan mata kita hari ini. Di banyak wilayah, sungai-sungai mulai mengering, waduk menyusut, dan hujan datang tak menentu. Air yang dulu kita anggap tak terbatas, kini menjadi sumber daya yang semakin sulit ditemukan. Menurut laporan PBB, pada 2030, permintaan air bersih global akan 40% lebih tinggi daripada pasokannya. Itu berarti, miliaran orang bisa kehilangan akses terhadap kebutuhan paling dasar dalam hidup mereka. Bahkan negara-negara maju pun tidak akan kebal dari dampak ini. Teknologi mungkin membantu, tapi tidak bisa menciptakan air baru jika sumbernya menghilang. Krisis ini bukan hanya soal kelangkaan, tapi soal perebutan hak hidup di bumi. Perubahan iklim telah mengubah pola hujan di seluruh dunia. Beberapa wilayah mengalami kekeringan berkepanjangan, sementara yang lain tenggelam dalam banjir besar. Populasi global yang terus bertambah membuat kebutuhan air melonjak drastis. Industri besar, mulai dari pertanian skala raksasa hingga manufaktur, mengonsumsi air dalam jumlah yang sangat besar. Polusi dari limbah pabrik, pertambangan, dan rumah tangga membuat banyak sumber air tidak lagi layak minum. Kita pernah melihat peringatan ini di Cape Town, Afrika Selatan, pada tahun ke-2018. Kota itu hampir mencapai day zero hari di mana keran-keran air berhenti mengalir. Di India, jutaan orang bergantung pada sumur yang semakin dalam karena muka air tanah terus menurun. Di Timur Tengah, sungai-sungai besar seperti Efrat dan Tigris menjadi sumber ketegangan antar negara. Di Mesir dan Ethiopia, pembangunan bendungan di Sungai Nil memicu sengketa diplomatik yang panas. Krisis air adalah ancaman yang bisa memicu konflik bersenjata. Ketika air menjadi langka, ketegangan sosial meningkat, dan stabilitas negara bisa runtuh. Beberapa analis menyebut abad ke-21 akan diwarnai oleh perang air di berbagai wilayah dunia. Negara besar tahu bahwa tanpa air, industri akan lumpuh, pertanian akan gagal, dan rakyat akan menderita. Itulah sebabnya mereka berinvestasi besar-besaran dalam teknologi desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air minum. Mereka membangun bendungan raksasa untuk menampung setiap tetes hujan. Bahkan, beberapa negara membeli hak atas sumber air di luar negeri demi menjamin pasokan di masa depan. Namun, solusi tidak hanya datang dari teknologi dan kekuatan politik. Kita semua, sebagai individu, memiliki peran untuk menghemat air dan menjaga kebersihannya. Menggunakan air dengan bijak, memperbaiki kebocoran, dan mendukung kebijakan pengelolaan air yang berkelanjutan adalah langkah awal. Petani di banyak negara mulai beralih ke metode irigasi tetes yang menghemat air secara signifikan. Kota-kota mulai mengolah ulang air limbah untuk digunakan kembali. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, tidak ada masa depan. Krisis air 2030 adalah panggilan darurat bagi umat manusia untuk bersatu. Kita masih punya waktu, tapi waktu itu semakin menipis. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan bertindak atau menunggu hingga hari itu datang dan semuanya sudah terlambat?